Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Putri Priadi dengan NIM B12 2025050999. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Oki yang sudah menyempatkan menonton video saya untuk penjelasan analisis regresi data COVID yang sudah diberikan. Pertama yang saya siapkan adalah persiapan data dengan mengcleaning data-data tersebut. Yang saya perlukan akan saya ambil dan yang saya tidak perlukan akan saya buang. Dan dataset yang saya gunakan ini merupakan data COVID-19 per provinsi di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2021. Dan yang saya tampilkan ini sudah saya cleaning. Dan tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah jumlah kasus COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap jumlah kematian di setiap provinsi atau tidak. Setelah proses mengcleaning data sudah selesai di Excel tadi, selanjutnya kita pindah ke aplikasi SPSS-nya dan kita akan mengekspor file yang sudah kita cleaning tadi. Dan ini tampilan file saya setelah di cleaning. Ini ada data view-nya, kemudian variabel view-nya juga akan saya tampilkan. Ini variabel view dari data saya. Sebelum melakukan analisis, saya terlebih dahulu melakukan data cleaning, yaitu akan mengecek ke deskripsi statis, kita ke frekuensi, kemudian kita blok ini, dipindahkan ke sini, kemudian kita ke statistik, min, median mode, selanjutnya kita continue, setelah itu kita OK, dan muncul statistik dan missing value-nya yaitu 0 berdasarkan hasil pengecekan. Data yang saya gunakan yaitu sudah layak dan sudah bisa untuk dianalisis dan tidak terdapat error yang mengganggu proses regresi. Dan ini missing value-nya 0 semua. Kemudian setelah dari analisis statistik, selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi dengan menggunakan analyze, kemudian saya beralih ke regression, kemudian ke linear. Setelah itu saya akan menempatkan variabel independen saya yaitu total did per millions. Kemudian variabel independen saya gunakan yaitu total cash per million. Selanjutnya kita pencet save, understand, continue, lalu di OK. Dan ANOVA yang muncul pada data saya itu adalah signya 0,001, yaitu sudah memenuhi syarat di bawah 0,005. Setelah melakukan analisis regression, selanjutnya kita beralih ke grafik, yaitu kita ke graph, kemudian chart folder, oke, terus kita pilih yang line, kemudian yang ini saya kasih provinsi, terus sini ada understand, kemudian tambahnya ada, saya menggunakan variabel yang dependen yaitu total did per million. Oke, ini yaitu
total kasus COVID-19, total kasus per milion COVID-19 terhadap total kematian per milion pada tanggal 1 Januari 2021. Oke. Dan ini data yang muncul pada pengaruh total kasus per milion COVID-19 terhadap total kematian per milion pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu berdasarkan hasil analisis dan grafik yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa total kasus COVID-19 per milion memiliki pengaruh terhadap total kematian per milion. Ketika jumlah kasus meningkat, angka kematian cenderung ikut meningkat, dan sebaliknya ketika jumlah kasus menurun, angka kematian juga ikut menurun. Meskipun kekuatan pengaruhnya berbeda di setiap provinsi, secara keseluruhan hubungan antara kedua variabel terlihat jelas dan dari pola naik dan turunnya grafik. Dan di beberapa provinsi awal seperti Aceh dan Banten terlihat bahwa ketika total kasus COVID-19 meningkat, total kematian juga ikut meningkat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara jumlah kasus dan jumlah kematian. Dan lonjakan yang cukup tinggi terlihat pada daerah istimewa Yogyakarta, di mana peningkatan total kasus per milion diikuti dengan peningkatan total kematian per milion yang cukup tajam. Ini menandakan bahwa tingginya penyebaran kasus memberikan dampak langsung terhadap angka kematian. Sebaliknya, pada provinsi seperti Gorontalo dan Jambi, nilai total kasus dan total kematian terlihat lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah kasus relatif kecil, maka angka kematian juga cenderung rendah. Dan pada wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara terlihat adanya kenaikan signifikan pada total kasus yang diikuti oleh lonjakan total kematian, kondisi yang memperkuat bahwa peningkatan kasus COVID-19 berpengaruh terhadap meningkatnya angka kematian. Sementara itu, pada provinsi seperti Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Papua, grafik tersebut terlihat cukup fluktuatif. Namun secara umum, ketika total kasus meningkat, total kematian juga cenderung ikut meningkat meskipun tidak selalu dengan jumlah yang sama. Sekian penjelasan analisis regresi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.